Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin di antara ngaji-ngaji yang ada di Korea, yang paling cerita penderitaannya hanya di sini. Dan saya nggak akan cerita yang bahagia, yang menderita saja. Karena memang ini spesifik, karena masjid ini dinamai Masjid Ammar bin Yasir. Jadi saya sedikit cerita, ini termasuk panutan kita. Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah. Kata Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapaknya sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal gak jadi mati karena ditebus ya Pak? Abu Bakar. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubaligh atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak. Pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan. Karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap ngimami subuh itu baca ayat wasama idatil burud wal yaumil mau'ud. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin. Masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat Wasama Idatil Burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Derajat. Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu enggak. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus enggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, terus enggak karu-karuan. Nabi kaget terus beliau duduk ngendikan begini. Apa kamu minta menang sekarang? Kamu minta futuhat sekarang? Kamu minta
kebahagiaan sekarang. Dulu kata Nabi, inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu do'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua. Intinya kamu baru gini saja cemen, baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu, taruhannya apa? Nyawa. Digeraji, sekarang enggak banser kan? Ya gak apa-apa, daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur, mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yudaulahul min syarfi mafrana iman itu yudaulahul ukhdud, dibikinkan ukhdud. Ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api. Diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Nah, itu yang disebut di wasama idadil buruj wal yaumil maut wa syahidiu wa masyud utila ashabul ukhdud, terus annari datil waqud ithum alaiha qurun wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit, dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata, yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah, untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan terus apinya besar, pohon kelapa saja gak dipecah ya, langsung utuh. Ya langsung hangus saking panasnya apa. Nah, itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikeplok tertawa-tawa. Di sini annari datil waqud idzum 'alaiha qut. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqawum minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas, bahkan difasilitasi dikawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habiskan. Ya hikmahnya ya itu. Makanya kalau makan dia senang pikir apa? Kiai, karena pikir kiai kan paling lek. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali, kiai-kiai sekarang mubalek termasuk jenengan ini juga dai-dai ilallah. Yang sampean alami di sini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digergaji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen, apalagi keliru sekali sekarang ya, tadi sudah mulia dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Mau itu kayak apa mulianya kiai sekarang? Ngomong itu aja orang sing sambat, kurang sangune, kurang apa nih? Ya Allah, amit. Jadi tobat non. Jadi tobat bukan masyarakat dok, kiainya juga harus. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa'udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Artinya orang Jawa dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa coba? Kalau nggak punya uang sumpah gitu aja. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul.
Kangen keluarga ternyata yang dikangeni. Tidak kangen. Ya kan. Nelpon istri, "Dek, cek urip toh Mas?" Itu luar biasa itu. Fakta. Gitu. Tapi karena kulino ya ada break saja, dinikmati saja. Jadi saya yakin sakitnya sampai itu di situ. Nelpon keluarga nggak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta kamu, wah itu sakitnya masya Allah. Oh, ini sedang alami semua kayaknya langsung cerdas semua, tapi itu pintar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabilillah disakiti. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah. Ya Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal ya, beliau juga disiksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren. Beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah kemenangan Islam itu ditandai waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. PKI. Nggak apa-apa. Sementing Allah disembah di buminya. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di buminya. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontraan seperti ini enggak apa-apa. Enggak, penyembahnya kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga nanti diganti yang lain. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontrak. Nomaden atau kontraktor ya. Enggak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Enggak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampean jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang. Itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini, yang kamu alami itu masih cemeng. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah ada masjid Abu Bakar ya, ada masjid apa? Musola Umar. Itu bagus sekali untuk penguatan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama ahli sunnah itu apa? Mahabbatus sahabah, mencintai sahabat. Utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya Habib-Habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya apa? Abu Bakar Segar. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid, yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutahhar. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab ahli sunnah, karena Alawiyin mayoritas habaib mazhabnya ahli sunnah, ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu taqwiyatan di mazhab ahli sunnah wal jamaah, karena min alamati ahli sunnah mahabbatus sahabah wa ikramus sahabah. Jadi ini penting sekali karena min alamati ahli sunnah ikramus sahabah. Jadi penamaan ini sekaligus, jadi Ammar bin Yasir ngenang penderitaan,
Karena ini penting sekali, kamu tidak usah dikenang Mbak, ya mengalami saja, ya mengalami ya sudah dinikmati saja. Cuma kurang seru, karena dulu Ammar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpain batu sampai meninggal. Saya berharap jangan tidak usah meninggal di sini ribet. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu, kaya dulu, makmur dulu. Nah, kalau cucu-cucu sudah bosan baru meninggal. Terus kalau meninggal ya yang sopan, meninggal warisan atau apa, jangan budas. Jadi yang sedikit punya etika apa? Jangan punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catatannya apa? Utang itu enggak keren itu Pak. Makanya Nabi itu enggak mau nyolati orang yang punya utang karena mayat ini enggak keren. Karena bukan berarti Nabi benci orang utang ya enggak, tapi ada yang terlalu, tidak ninggali warisan, ninggali utang. Jadi ini penting sekali, saya nggak tahu kalau masjid namanya Ammar bin Yasir. Ya tadi pas datang ke sini, sebenarnya dengar tapi nggak ngerti detail. Karena di sahabat itu ada yang namanya Amr, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi asma'us sahabat imma Umar, Amr, Ammar. Nah itu kan al-farqu yasir, perbedaannya kecil. Nah, makanya saya tadi Amr apa Ammar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Ammar. Jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi mimnya 2 ya, apa itu M-nya 2 ya, kapan ya? Karena memang tulisannya ain, mimnya tasdid. Ya, kapan-kapan kalau ngeja apa? Mim apa M-nya ditulis apa? 2. Double ya, double M ya. Ditulis double M karena apa? Namanya Mang Ammar bin Yasir. Karena kalau Amr gini dikira ada sahabat namanya Amr bin As, apa? Jadi yang pakai ya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi nanti kapan-kapan lah, tidak harus sekarang susah, sudah kadung. Nah, jadi ini kalau dibuat paspor nanti nggak jadi. Nanti Ammar bin Yasir nggak punya apa? Paspor karena namanya nggak apa? Nggak lengkap. Jadi ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok nggak jadi ketua Banser ya nggak usah tersinggung. Nggak jadi ketua PCINU ya nggak usah tersinggung. Nggak jabat di struktural juga nggak usah. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk kecil orang alim juga nggak jabat apa-apa. Mak kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja itu ya baru-baru itu aja masih kabar-kabarnya saya tidak tahu apa iya bangga ya. Tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang. Karena berjuang itu perintahnya Allah, bukan perintah PBNU juga bukan perintah siapa-siapa. Jadi kalau karena perintah pemimpin kalau di PHK atau dicopot atau sudah ada jabat terus nggak berjuang kacau kalau agama. Setelah nggak banser nggak ngampan kiai biarin aja kiai itu. Kenapa? Saya sudah ada banser. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket banser, kalau ada kiai ya di awal. Cuma kiai yang kurang gaya kan gak keren kalau enggak. Gak ya halal watan. Tapi ini penting sekali, cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang. Karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju, sampai minta istrinya nyari apa api untuk apa corong Jawa itu apa dede untuk apa itu genen apa kalau orang itu api unggun saking dinginnya. Terus dia kecilnya dilarungkan di sungai Nil, mengalami macam-macam, baru akhirnya mengalami kemenangan. Tapi ya itu resiko kemenangan, sudah dekat ajal. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat ajal. Makanya sama kalau nggak mapan tenang saja berarti masih lama. Makanya ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid nangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Ungzuru ila hadas, lihat syekh tua ini. Wong kita menang kok malah nangis. Dibully. Berita kemenangan malah ditangi. Setelah sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis? Kita ini kan senang karena Islam sudah menang. Semua orang Mekah sekarang masuk
Islam. Terus kata Abu Bakar, hadihi ajalu Rasulillah. Ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqiah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang ya selesai. Waktunya yang buli-buli nangis semua, nangis semua. Makanya kalau sampean sudah menang, nanti sudah kaya, di rumah istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi. Ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah tetap sampai tua karena ya Allah saatnya melaratnya kan 20 tahun, insya Allah nanti syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun ya. Dihitung mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya. Iya kan mulai di kandungan kan orang tua kita sudah miskin. Wah lama lah miskin ini. Nah, insya Allah nanti kayaknya juga. Nah, yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk surga. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalal jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.